Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Akibat regulator tabung gas LPG bocor, 2 kios di Cilacap habis terbakar. 2 jurnalis diduga jadi korban kekerasan usai meliput rapat pansus hak angket Bupati Pati. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi instruksikan kepada seluruh kepala daerah di Jawa Tengah percepat upaya pemulihan pasca aksi demonstrasi. Dua jurnalis diduga mengalami tindakan kekerasan oleh kelompok orang usai rapat pansus hak angket Bupati Pati. Peristiwa terjadi ketika akan mewawancarai Ketua Dewan Pengawas RSUD Suwondo yang walk out saat diperiksa pansus. Jurnalis perempuan ini terjatuh saat akan melakukan sesi wawancara dengan Ketua Dewan Pengawas RSUD Suwondo Pati yang saat itu walk out dari agenda rapat pansus hak angket DPRD Pati usai meninggalkan ruang rapat. Meski sudah meminta waktu untuk diwawancara, Ketua Dewan Pengawas RSUD Pati tak menjawab. Namun, orang yang diduga dari rombongan Ketua Dewas melakukan aksi kekerasan dengan menarik tangan jurnalis perempuan hingga terjatuh. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Muria Raya dan Persatuan Wartawan Indonesia Pati mengecam keras aksi tersebut dan akan menempuh jalur hukum. Ketua Dewas yang dipanggil oleh DPR walk out dari ruangan sehingga sejumlah jurnalis mengejar mereka untuk mendapatkan berita. Dan pada saat kejadian itu sejumlah oknum yang mengawal beliau itu mendorong dan menarik sejumlah wartawan sehingga terjatuh. Kami dari Jurnalis Televisi Indonesia bersama dengan PWI Pati mengecam tindakan daripada oknum ini dan kami akan mengambil tindakan dan mengambil sikap akan melaporkan kasus ini ke Polresta Pati dan kami meminta Polresta Pati berani mengusut tuntas kasus ini karena sudah melanggar Undang-Undang Pers. Teman-teman anggota pansus menyesalkan adanya kekerasan di DPRD karena kantor DPRD itu rumah rakyat, tidak boleh ada kekerasan di sana. Saya menyayangkan sekali, saya yakin itu juga bukan dari Sekwan, bukan dari oknum kepolisian, bukan dari oknum TNI, videonya sudah tersebar, saya yakin pihak keamanan harus melangkah ini, jangan dibiarkan, kalau seperti ini dibiarkan, Pati yang sudah baik, yang sudah adem, nanti timbul percik-percik yang tidak baik. Sementara pihak DPRD Pati menegaskan bahwa orang-orang tersebut bukan merupakan pengamanan dari pihak DPRD Pati maupun aparat dari TNI Polri. Arif Nur melaporkan dari Pati. Puluhan karangan bunga berjejer di depan Mapolres Brebes. Pemberian bunga rangkai itu merespon perusakan kantor polisi dalam aksi massa pada Agustus lalu. Karangan bunga ini berasal dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari komunitas pengemudi ojek online hingga sejumlah paguyuban kelompok desa dan kepala desa. Karangan bunga ini mulai berdatangan sejak Kamis pekan lalu dan dijejerkan di depan Mapolres Brebes. Ucapan selamat dalam karangan bunga sebagai dukungan ke aparat TNI Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan Brebes pada aksi massa Agustus lalu. 2 pekan lalu, ribuan massa berunjuk rasa di sejumlah titik vital. Namun aksi itu berujung ricuh dalam bentuk perusakan, pembakaran, dan penjaraan DPRD dan Polres.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah di Jawa Tengah untuk mempercepat upaya pemulihan pasca aksi demonstrasi yang terjadi pada beberapa hari terakhir. Pemulihan termasuk gedung yang terbakar dan fasilitas umum. Ingat bahwa dulu pernah terjadi adanya rusuh massa. Rapat bersama pimpinan Forkompida dan 35 Pati dan Wali Kota digelar oleh pemerintah daerah Jawa Tengah. Rapat ini menindaklanjuti upaya pemulihan usai terjadi aksi massa yang mengakibatkan sejumlah gedung pemerintah dan fasilitas umum rusak ataupun terbakar. Ada 4 instruksi yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah, yakni perbaikan bangunan atau gedung yang rusak termasuk fasilitas umum. Kedua, memasifkan kegiatan yang melibatkan masyarakat dengan bentuk beragam yang disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing wilayah. Ketiga, kepala daerah diminta berkomunikasi dengan Kapolres atau Dandim setempat mengenai potensi kerawanan hingga penanganan agar wilayah tetap aman. Dan yang keempat, kepala daerah ataupun bupati juga diminta untuk berkomunikasi dengan kampus yang ada di wilayah masing-masing. Seluruh kabupaten kota, seluruh petugas, seluruh stakeholder yang ada untuk ikut serta memberikan jaminan keamanan. Pak, inventarisirnya berapa Pak yang kebakaran? Belum, masih dihitung, tapi prinsip ini sudah mulai berjalan ya. Sudah mulai diperbaiki biar tidak terjadi hal serupa. Pemerintah daerah Jawa Tengah juga memastikan saat ini wilayah Jateng aman dan pelayanan publik tetap berjalan normal. Serta Pemprov Jawa Tengah juga memberikan jaminan keamanan kepada investor. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Lebih dari 3.000 orang ditangkap polisi usai demo yang berakhir ricuh akhir Agustus kemarin. Beberapa sudah jadi tersangka provokator maupun pelaku kerusuhan, termasuk anak-anak dan karyawati kontrak di kantor ASEAN. Pasca demo anarkistis akhir Agustus lalu dan perusakan berbagai fasilitas publik termasuk kantor pemerintahan daerah dan DPRD di sejumlah wilayah, polisi menangkap satu persatu pelaku perusakan. Mabes Polri menyebut selama demo 25 hingga 31 Agustus, 3.195 orang ditangkap di 15 Polda. 3.000 lebih pelaku diduga terlibat perusakan dan anarkistis saat unjuk rasa berlangsung. Di Surabaya dari 74 orang, 9 ditetapkan sebagai tersangka pembakaran gedung negara Gerahadi. Ironisnya, dari 9 orang itu, 8 ternyata masih berusia di bawah umur. Sejauh ini Polda Jawa Timur telah mengamankan 9 pelaku dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Dengan demikian, 1 tersangka ditahan dan 8 ini pelaku anak berhadapan dengan hukum. Polisi juga turut menangkap seorang pegawai kontrak di kantor ASEAN di Jakarta yang bernama Laras Faizati. Ia ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penghasutan pembakaran Mabes Polri. Polisi menyebut unggahan Laras di media sosial dinilai bisa membuat tindak anarkisme. Terlebih, ia mengunggah konten itu di lokasi yang berdekatan dengan Mabes Polri. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Tunjangan rumah anggota DPR RI sebesar Rp50 juta per bulan akhirnya dihentikan. Namun dari 17 tuntutan rakyat yang harus segera dipenuhi hingga 5 September 2025, baru sebagian saja yang terlaksana. Sepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Setelah menuai kecaman publik, tunjangan rumah Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR RI akhirnya telah disepakati untuk dihentikan. Tidak hanya itu, DPR juga menyepakati memangkas berbagai tunjangan. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A daya listrik, dan B jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Apakah langkah DPR ini sudah memenuhi seluruh tuntutan rakyat? Jika mengacu pada tuntutan 17+8 yang menggema di Jagadmaya, masih ada satu lagi tugas DPR yang belum dilakukan,
yaitu mendorong Badan Kehormatan atau Mahkamah Kehormatan Dewan memeriksa anggota yang bermasalah. Lewat situs website rakyatmenuntut.net, semua tuntutan akan terlihat sudah dilakukan atau belum. Selain DPR, ada juga tugas untuk Presiden, Ketua Umum Partai Politik, Kepolisian, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi. Tuntutan 17+8 diminta segera dilakukan mulai 5 September kemarin. Namun sejauh ini baru 9 dari 17 tuntutan saja yang telah diproses dengan 3 diantaranya telah beres terlaksana. Sementara 8 tuntutan lainnya diberi tenggat waktu selama 1 tahun. Anda juga bisa memantau perkembangan pelaksanaan tuntutan rakyat ini lewat situs rakyatmenuntut.net. Tim Liputan Amnesty TV melaporkan.